Halo guys, selamat datang di bulan Desember dan ya 2024 udah mau kelar. Jadi kalian udah ngapain aja selama 2024? Silakan komen di kolom komentar lah ya, kalian ngapain aja, pencapaian atau mungkin ada sesuatu yang mau kalian ceritakan di bawah, silahkan lah ya. Oke, di video kali ini kita bahas tentang tutorial bikin perspektif. Oke, jadi untuk membuka project bulan Desember inilah ya, kita buka dengan tutorial, kita buka dengan yang produktif karena ada sedikit pengumuman. Oke, jadi planning gua di akhir tahun 2024 sesuai dengan resolusi nggak tuh, sesuai dengan target dan apa ya, impian gua di 2025, yaitu gue pengen nge-rebuild channel ini buat jadi apa ya, lebih ke arah edukasi ketimbang entertainment, walaupun tetap live stream, tetap kita bahas-bahas sambil main game gitu kan. Coba gue mau coba fokus untuk mengedukasi tipis-tipis lah, entah sekedar buat tutorial gambar, tutorial animasi, tutorial bikin cerita atau semacamnya, atau quality of life gitu lah ya. Terus hubungannya apa sama bulan Desember? Jadi di bulan Desember ini rencananya gue mau coba untuk upload seminggu 2 atau 3 kali, semoga aja bisa 3 kali. Kalau misalnya bisa 3 kali, setidaknya setiap minggu ada kayak tutorial dan setiap minggu ada kayak kita bahas sesuatu sambil gambar gitu, satunya bonus lah, entah gaming atau cuma kayak free talk random gitu. Oke? Nah, terus kalau misal kalian nanya, bang itu ntar ada yang membership only apa enggak? Membership only untuk bulan ini mungkin sedikit gua batasin ke arah streaming, jadi yang video uploadan itu nanti bakal lebih kuat buat free viewer biasa. Kalau viewer biasa masih bisa menikmati 2 atau 3 video tiap minggu. Kalau misal 3 ya berarti ya tiap 2 hari sekali mungkin ada 1 video ya kan. Untuk membership ntar mungkin pas kita live stream game kalian bisa nonton atau enggak bisa nonton replaynya aja, jadi biar nggak terlalu nyepam megang gamenya kan ya kan. Terus kalau misalnya kalian mau support tambahan, tentu saja kalian bisa dengan join membership, atau mungkin kalian ngebansos ke teman-teman kalian atau ke viewer lain, atau pakai sosial bus dan traktir karena saya butuh duit. Ya nggak baca ya, buat ginian kan kita full effort ya, full effort lebih buat tutorial, dan kita perlu mikirin konten apa aja yang sekiranya cocok buat apa ya, di bagian kepada kalian sebagai edukasi yang nggak asal-asalan juga ya kan. Oke, jadi itu dulu. Nanti juga bakal ada sesi baca-baca membership. Gue udah lama nggak baca-baca membership ya kan, mungkin di tengah atau di akhir. Dan kita langsung aja loncat ke tutorialnya. Jadi kemarin sorry gue ada libur 1 minggu karena gue ngurusin motion image. Jadi ya minggu depan kita ada di motion image. Jadi kalau misalnya kalian cari aja gue, good luck. Gue mungkin nggak terlalu lama di boot Minecraft, gue lebih banyak jalan-jalan. Dan kalau ketemu gue nanti kalian dapat beberapa freebies, beberapa photocard itu eksklusif buat di motion image doang. Gue nggak tahu sih. Tidak, tapi mungkin ada resell, tapi mungkin resell dengan desain yang sedikit berbeda, jadinya tetap eksklusif dari motion image. Oke, langsung kita masuk ke tutorialnya. Pertama gue perlu bikin dulu kanvasnya karena belum ngebikin deh. Oke, gue bakal jelasin secara singkat dulu tutorial ini, ntar bahas apa aja. Karena kita bakal bahas perspektif, ini kita bahas secara dasar dulu ya. Kita cuma paling bahas 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Kita nggak bakal sampai ke 4, 5, 6, atau mungkin ya nggak tahu ada berapa banyak titik hilang yang ada di dunia ini lah ya. Yang penting apa namanya, dasarnya kalian paham dulu. Terus ya kita bakal bahas, soalnya beberapa dari kalian pasti kesusahan buat ngomongin perspektif, dan di sini gue ngomongin dasar, cuma nanti mungkin kita sedikit aplikasikan ke beberapa yang cukup kompleks buat digambar ya. Pasti kalian udah tahu lah apa namanya titik hilang itu apa. Kalau misalkan nggak tahu titik hilang itu apa, titik hilang itu ya gampangnya titik dimana semua zoom hilang. Sebenarnya titik hilang itu udah self explanatory ya, aja udah bisa menjelaskan dengan sendirinya lah apa namanya buat titik hilang. Jadi konsepnya, lo kalau ngelihat ke depan, lurus ke depan, itu pasti makin jauh makin kecil ya kan, dan itu ada limitnya, yang mana yang bisa lo lihat cuma 1 titik doang. Itulah kenapa disebut 1 titik hilang dan titik hilang. Nah, bedanya apa dan kapan kita pakainya bang kalau yang cocok? Jadi sebenarnya ini kondisional juga. Ini nggak kayak fix, oh lu harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Cuma ya namanya ini kan buat, mostly kebanyakan buat background ya kan. Jadi ini bisa lu sesuaiin dengan karakter lu aja. Contoh misal
kalau lu model-model yang mau apa namanya nge-expand di tengah atau nge-expand sesuatu yang apa sifatnya lebih simetris gitu, lu bisa pakai titik hilang. Misalnya kita ini titik hilang ya, kita taruh di tengah, kasih warna biru deh, kelihatan kan? Kelihatan lah ya, misalnya kelihatan, tapi zoom kelihatan. Terus ini fungsinya tuh buat apa? Fungsinya tuh buat jadi patokan model kalian kalau mau menjauh dari kamera, dia ditariknya ke sana. Kita pasti biasa kalau tutorial perspektif kita pakai kotak. Jadi anggaplah gue punya kotak nih. Ini yang menghadap kamera kotaknya ya. Oke, ini menghadap kamera kotaknya. Bagian depan, ini bagian yang flat adep-adepan sama kita. Oke. Udah dari titik-titik ini, titik 4 titik kotak ini, misal ini kita kasih A, B, C, D, terus kita tinggal tarik mereka ke belakang. Jadi tarik sini, jebret, jebret, kecilin dikit, jangan ketukan, jebret, jebret, oke? Terus kalian tinggal atur aja setebal apa kalian mau bikin kotak ini menjauh dari kalian. Anggaplah, oh gue mau panjang bang, gue mau bikin kayak kereta gitu kan ya, lu tinggal tarik aja, yang tebel bener. Tarik aja setebal ini, terus dari yang belakang sama, tarik aja ke atas, temuin 2 titik tarikan D yang ke belakang sama A yang ke belakang. Yang C juga sama, cuma kan karena emang dia ketutupan ya kan, dia ketutupan, ya sebenarnya lu cuma perlu gambar ininya aja. Udah, jadilah apa perspektifnya. Ya misalkan, oh bang gue pengen lihat kayak X-ray-nya bang, ya itu sama, ini tinggal ditarik ke sini, mungkin gue bikin putus-putusin ya biar kalian bisa bedain mana yang depan mana yang belakang. Ini berarti ketemu di sini, dari sini ke atas, ini ke sini, tuk, titik ini, kayak gini. Ya sama halnya kalau misal lu bikin di tengah, misalnya kita sekarang bikin di tengah nih. Ya kita bikin kotak di sini, kotak ini, terus yang di sini kita tarik ke belakang, jebret, 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 jebret. Nah habis itu kita sambungin aja, tek tek tek, segimana panjangnya kalian mau bikin. Terus karena ya anggaplah ini modelnya kotak biasa ya, nggak ada kayak kurva-kurvanya, nggak ada kayak lekukan-lekukan yang jelimet, atau mungkin kayak anggaplah ini bener-bener kubus. Tapi kalau misal lu bang gue pengen bikin bentuknya apa namanya kayak tangga stair, ya udah ini sama kayak yang di belakang juga gini ntar. Terus tinggal lu sambung aja yang ini ke sini garis, yang sini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini gitu. Tinggal gitu aja, oke? Ini ya lu yang mendesain bentuknya, lu yang harus tahu sisi depan, sisi belakangnya gimana. Terus bang, kalau misal gue pengen bikin bentuknya kayak limas itu piramid ya, kayak piramid bang, atau mungkin piramid gue potong jadinya apa namanya bagian atasnya itu kayak gini nih. Nah dia kayak mengkerucut gitu kan. Itu gimana bang? Sebenarnya ini udah kompleks karena ini udah mulai hitung-hitungan matematika ya kan, nggak bisa asal-asal ngitung. Tapi kalau misal kalian mau coba bikin gitu, ya pertama tetap sama, kalian bikin dulu yang sisi kelihatan buat kitanya kotak, terus yang di belakang karena dia lebih kecil ya kan, jadi anggaplah ini titik hilangnya nih, actually begini nih. Nah ini titik hilangnya ke sini, oke, ke sini, ini gue garis sini aja yang ada putus-putusnya biar enak dilihat. Nah terus ini kalau sebisal normalnya, kalau size-nya sisinya ini sama, sisi kotak yang depan sama yang belakang sama, otomatis kayak gini doang. Benar, tapi karena dia di rescale, kalian sebenarnya bisa cara curang, oke? Cara curang gimana tuh bang? Ini gue paste, yang kotaknya ini ya, kotak ini gue paste, gue turun ke situnya biar kalian bisa lihat apa bedanya yang mana. Oke, yang ini, ya kan? Karena dia jatuhnya lebih kecil kan, bisa scale kecil aja. Misal scale kecil segini, kalian taruh di tengah. Kalian nggak harus kayak ngepasin ujung sama ujung karena ya ujung-ujung kan ya itu sama kan sisinya kan. Jadi kalian harus kecilin lagi. Habis itu ya udah sama titik ini ketemu sama yang ini, titik ini ketemu sama yang ini, titik ini ketemu sama yang ini, titik ini ketemu sama yang ini.
gitu aja. Sebenarnya perspektif itu sesimpel itu. Terus pertanyaannya, bang, ini satu titik hilang, terus bedanya sama dua titik hilang apa bang, gitu kan? Ya konsepnya masih sama. nggak jauh beda. Kalau ini kan satu nih, ini satu titik hilang. Sekarang kita coba bikin yang dua titik hilang, ya kan? Ini dua titik hilang dia cuma nambah literally dua titik hilang. Jadi satu di sini, satu di sini. Jadi otomatis kalian kalau mau bikin posisi, kalian harus menyesuaikan sama dua titik ini. Ini sebagai garis bantu kalian untuk narik keluar, narik menjauhi mata kalian lah gampangnya lah ya. Jadi terus gue harus ngikutin kalian kanan kiri. Ya kondisional. Objek kita ngomongin objek kubus ya. Kita ngomongin kubus lagi nih. Kubus yang ini nih. Cari yang ini aja yang jelas. Yang ini itu kan dia ini ditarik ke satu sisi. Oke, jadi yang bagian anggaplah dikasih nama ini A1 lah ya, karena dia punyanya A, yang ini B1, ini C1, ini D1. Dia nama Inggris salah, namanya C sebentar nggak apa. Bisa kayak gitu kan ya. Nah, yang bikin beda adalah nanti kondisinya kan si AB ini dia kan lurus sama kita, ya kan. Nanti kalau di dua titik hilang yang terjadi tarikan ini karena dia tuh bersilangan, dia sumbu ini anggaplah sumbu X, ini anggaplah sumbu Z gitu kan. Nah, yang satu kan ke sana, yang satu karena ini flat, ini satu garis sama mata kita, jadi ya udah nggak usah di titik hilang. Tapi kalau di dua titik hilang, nanti yang AB ini karena dia bersinggungan sama yang A1 sama A, dia bakal ditarik ke titik hilang yang satunya. Oke, contohnya anggaplah kayak gini ya. Terus kita mau bikin kayak tadi nih. Gue mau ngambil yang kurang ke atas aja. Nah, misal di sini ini A, ini AB, ini B. Di sini A1 karena dia di belakangnya A kan. Yang sini B1 karena dia di belakangnya B, ya kan, makin jauh. Ya udah sama, ini tinggal ditarik ke sini. Tinggal tarik ke sini. Ini karena nanti ada objeknya. Kayak gini. Udah. Terus cara bikin tingginya gimana? Karena ini dua titik hilang doang dan emang desainnya dia flat kubus, nggak ada kayak limas atau tekukan-tekukan yang aneh, ya lu tinggal tarik aja ke atas, flat ke atas doang. Lurus, sorry nggak ada miring dikit lah ya. Terus bang, gimana caranya gue nyambungin titik yang ini tadi C ya, ini C, ini D, ini berarti D1 yang di belakang center C1 kan. Gimana cara nyambunginnya bang? Ya sesimpel lu mau kemana? Ini D-nya mau kemana? D-nya mau ke C, ya udah tarik ke C. Atau enggak misal bang, tapi titik hilangnya kan di sini, ya berarti lu tariknya ke sini, jebret, terus ini lu naikin. Tapi karena titik hilangnya dia di bawah, di bagian sini, ya lu tariknya ke sini. Tek, ini tinggal dihapus saja. Nah, itu buat tentu intinya. Jadi kalau misal kubusnya dia bener-bener kubus kayak Minecraft balok apa nggak ada miring-miringnya, ya dia pasti tinggi ini, tinggi AD sama tinggi BC itu sama. Walaupun emang dia kecil ya namanya perspektif makin jauh makin kecil kan ya kan. Lu ngelihat orang Titan setinggi 500 meter, kalau dia jaraknya berapa kilo ya pasti masih kelihatan kayak semut. Tapi kalau misal lu ngelihat manusia di depan muka lu persis, ya lu full screen lu bakal mukanya dia gitu kan. Lu bakal menganggap dia sebagai Titan gitu kan. Jadi ya itu balik lagi ke perspektif, karena makin jauh makin kecil, makin dekat makin gede gitu. Jadinya tinggi ini sebenarnya sama tinggi ini. Kita misal anggaplah bang, gue mau bikin tinggi ini 5 cm, sedangkan yang ini 4 cm gitu kan. Ya gimana caranya bang? Ya dari situ lu, ini susah, ini kan ini harus ngitung. Oke, ini harus ngitung dan itu mungkin dibahas di tempat lain, tapi normalnya kalau misal lu udah bisa menemukan ukurannya, lu bisa bikin ini lebih kecil. Oke, lu ini lebih kecil, terus ini tarik ke bawah. Lu bang, kalau gitu nggak sesuai dengan titik hilang dong? Ya iya, karena emang ukurannya dia tidak pas gitu. Ukuran dia nggak sama, jadi patokannya ya tetap logikanya gini deh. Apa namanya? Lu punya objek, oke, lu punya objek bentuknya kayak gini, ya kan? Masa iya ya? Ini udah ada ukurannya. Lu titiknya 4 cm nih, misal ini misal 5 cm, ini 4 cm gitu kan. Masa ya garis itu tiba-tiba nyambung ke sini? Dia mau nyambung kemana? Kan dia harus disambungin ke titik selanjutnya kan, dan titik selanjutnya udah ditentukan ini 4 cm, ini 5 cm, ini D, ini C gitu. Jadi dia ya mau ngempasnya ke sini.
Sesimpel itu sebenarnya Pak. Lu selama udah bisa nentuin titik-titiknya dan logika lu jalan, lu harusnya nggak bakal kesusahan untuk menentukan kayak ini mau tarik kemana sama yang di sini juga ini masuk ke sini, terus ini tariknya ke sini, nyambungnya ke sana nih. Nah ini masih nyambung sini nih, jadi ke sini, yang ini tetap karena dia apa namanya titiknya ketemu di sini ya lu ke sini. Nah ini anggaplah kalian ini mau main parkour, ya kan? Ya mau parkour. Kalau sebisal apa namanya jaraknya sejauh ini, oke? Jaraknya sejauh ini, walaupun dia ini ke atas, ya lu tetap harus lewat sini dulu, baru bisa lewat ke bawah. Kalau misal lu langsung ke sini nggak bakal nyampe, bener kan? Ya anggaplah gitu. Kalau misal poinnya emang udah ditentukan titik A, B, C-nya, ya mau nggak mau harus ikut titiknya itu. Dalam artian ya kalau misal ini emang lurus, ya misal dia miring, ya nanti lu tariknya ke sini. Ya itu miring karena emang desainnya miring ya, bukan karena apa itu emang miring. Itu udah titik hilang, oke? Intinya dengan konsep yang sama, lu pakai titik hilang ini untuk apa? Untuk jadi guide, untuk jadi garis apa ya, garis semu. Oh lu mau kemana nariknya gitu. Itu doang sebenarnya. Terus bang, kenapa kok ada sebutan perspektifnya salah atau apa? Ya itu karena biasanya lu ada dua objek yang sama-sama menggunakan apa namanya konsep presential background, tapi problemnya adalah yang satu titiknya di sini, misalnya objek satu ya, kotak ini objek satu nih, dikasih warna dikasih warna ini aja, warna merah. Oke, ini objek satu. Terus lo ada objek dua tiba-tiba di sini ada kotak, terus dia bikin sendiri kayak gini sendiri. Ya ini salah karena lo nggak bisa dalam satu dimensi, satu penglihatan lo punya titik hilang yang berbeda. Pasti kotak yang di sini itu juga harus mengikuti aturan main dari dua titik hilang ini. Misal gue pengen bikin kotak di sini ya gue tinggal bikin gini, terus ini ke sana ya, ini ke sana, terus ini ke sini. Ntar ini tempatnya udah jelek nih. Nah ini ke sini. Nah misal gue bikin kotak lagi nih kayak gini, terus ya ini gue naikin, terus gue tarik dari sebelah kiri ya kan ke sini, ini naik lagi, terus ini gue tarik ke sini ya, ditarik sini, terus ini tarik ke sini, tak dia sini nyambung. Bang, kok kelihatannya aneh bang? Tadi lu bilang ya karena yang tadi gue contohin ini adalah ukuran yang beda, ini 4 cm, ini 5 cm. Kalau misal ini jatuhnya apa namanya tetap 5 cm, dia bakal tinggi juga. Kita tinggiin ke sini, terus dia tarik ke sini, something like this. Terus ini juga kita lurusin ke sini. Nah ini kebetulan karena lurus ya. Kalau misal mau gue tinggiin lagi masih bisa sih, biar ada enaknya. Tinggiin gini deh. Nah, kayak gitu. Ya harus mengikuti aturan sama ya. Ini anggaplah kayak apa namanya, lu masuk di satu kelas ya, lu nggak bisa tiba-tiba bikin aturan lu sendiri, lu harus ngikutin aturan dari kelas itu ya kan. Ini 2 titik hilang. Terus bang, apa yang terjadi kalau misalnya 3 titik hilang? Ya nggak jauh beda dari 1 dan 2. 3 titik hilang ya konsepnya 1, 2, 3, ada 3. Terus ya udah lu tinggal tarik aja dari sini, misal ke sini. Dia punya tarikan ke sini, terus dia misal ke sini. I think that's not how it work, tapi ya udah nggak apa. Kita bikin dulu, bikin dasar deh. Gak perlu juga 2 titik hilang dulu ya. Ke sini gue biar bisa motong, ini kelihatan kotaknya. Nah ini jadi patokan ke sini. Oke. Bedanya adalah apa namanya, kalau 3 titik hilang nanti di salah satu sisi ini titik ketiga ini bebas ya, bisa di atas atau di bawah, kondisional aja sesuai kalian maunya di mana. 4 titik juga sama nanti. Jadi ini bakal sedikit kayak fish eye tapi nggak melengkung jatuhnya, oke? Jadi misalnya di atas nih, kita nggak usah kasih grid dulu, gridnya ntar terakhir ya, yang titik ketiga ya. Kita kasih warna biru lagi, transparan dikit. Nah misal gue bikin lagi nih kotak di bawah, set gitu kan. Nah kalau yang tadi itu lurusnya ke atas karena cuma 2 titik hilang ya kan, karena 3 titik hilang secara
sudut pandang, dia pasti ketariknya sama ke sini. Set ke sini, loh bang, jadinya ntar piramid dong bang, nggak bisa bikin kubus. Ya tetap kubus, jatuhnya kayak gini, tapi nanti di sini ntar kita potong lagi. Jadi kita tarik dari sini ke sini, kita tarik sini di sini, dah ketemu nih. Jadi ini kubusnya kayak gini, loh bang kok kubusnya aneh bang, kok kubusnya bentuknya nggak kayak kubus bang, kok kubusnya ujungnya gitu. Ya karena ini 3 titik hilang. Kalau 3 titik hilang, ini contoh gambar-gambar 3 titik hilang ya. Nah, coba. Nah, ini 3 titik hilang ya sama tuh. Dia pasti bakal mengkerucut kalau misal yang dari bawah. Misal titik hilang dari bawah, ntar dia kayak gini. Jadi ada istilahnya eagle eye, ini eagle eye nih. Dari jatuhnya kalau dia titiknya yang ketiga di bawah, jadi kayak POV-nya burung. Kalau semisal yang dari atas ya ada yang nyebut apa namanya worm eye, apa mata cacing, ada yang nyebut mata katak, itu bebas, ini dari bawah. Ini ntar bakal jadi kayak gini. Ini kan jadi kayak POV dari tanah gitu kan. Jadi cukup ekstrim gitu. Jadi ya bedanya cuma itu doang. Singkatnya apa? Singkatnya ya kalian bikin, ditarik ke titik hilang ya. Udah. Sesimpel itu. Cuma pengaplikasiannya, kenapa kok kalian mungkin kesusahan? Karena bahasan tutorial pasti bakal menyontohkan dengan objek tersimpel, yaitu kubus kotak. Gak bakal pakai lingkaran. Gue tinggal bikin lingkaran di sini ya. Ini pun juga bener karena ya jatuhnya di lingkaran gitu. Lo bola itu sudutnya 360 meter ya kan. Jadi lo taruh mana aja, taruh sini, taruh di jauh sini juga tetap masih benar karena nggak kelihatan. Kalau misal 5 segitiga atau piramid gitu, kalian pasti kesusahan karena patokannya miring-miring. Makanya dicontohkan pasti menggunakan kubus. That's why Minecraft itu buat visual dia lebih enak karena kubus bisa dibilang bener-bener bentuk dasar. Dan kenapa di 3D kalau misalkan kalian buka Blender, hal pertama yang kalian lihat di Blender adalah kubus. Karena kubus itu kayak paling dasar, bentuk paling dasar yang paling nyaman untuk kalian otak-atik. Terus ini udah masuk 20 tapi nggak apa. Gimana caranya gue mengaplikasikan ini ke misal gue gambar manusia, gambar objek bang. Oke, gue udah sering bahas ini ke video-video sebelumnya. Kalian emang harus minimal bisa nge-breakdown objek. Oke. Contoh nih. Gue mau bikin yang 2 titik hilang aja ya, yang gampang ya. Kalau misal 3 ada koconya. Gue pengen bikin di sini. Pengen bikin 2 titik hilang dengan patokan yang merah ya. Gue pengen yang merah, gue pengen bikin ini wajah. Oke, kita anggap aja ini bentuknya jadi wajah. Pertama, kita ambil contoh Minecraft berarti di sini bakal ada mata. Ya kan, di sini bakal ada mata macam ini. Di sini bakal ada mulut. Oke, otomatis di sini bakal ada kuping apa rambut sampingnya gitu. Kita kasar aja ya, nah speedrun. Ini. Miringnya sama, miringnya kita ikutin miring dari perspektifnya. Bang agak gepeng ya karena emang ini kubusnya gepeng, ini balok bukan kubus. Ini balok, ini gue skew ke atas, jadi lebih panjang ke atas, soalnya ada gepeng. Tapi oke. Okay. Ini buat contoh aja, oke. Okay? Nah, tarikannya sama. Ini masih karena dia 2 titik hilang, dia tetap ke atas. Saya misalnya bikin miring ya itu sesuai dari desain rambut lo. Tapi buat titik yang ke arah belakang ya kita nariknya ke sana, miringnya sama ke sana, sana. Jadi tingkat kemiringan apa namanya garis ini kayak tangga ya, itu makin ke atas dia bakal makin ke sini arahnya. Ini gini karena ini ketarik sama sini kan, terus sama sini gitu. Makanya ini tangganya kayak gini bentuknya. Oke. Terus bang, dari sini apa yang bisa lo proses untuk membuat muka? Ya udah, kita titik mata di sini kan. Jadi gue bisa bikin matanya di sini. Terus satunya lagi di sini misal. Ini kan. Nah, bisa kayak gini. Karena yang ini tuh dia miring, yang ini tuh dia sedikit ke depan. Sedikit kena efek sampingnya. Ini telinganya kurang lebih di sini lah ya. Kita kasar aja. Hidungnya dia miring ke sini. Terus kepalanya misal kayak gini. Nah, ini sedikit mungkin dikasih trik ya. Kan gini. Nah, bagian samping kepala manusia kan dia bisa dibilang mirip lah ya, bagian kanan sama kiri sama, yang nggak simetris tapi pada simetris ya, kanan sama kirinya. Kalian bisa pakai konsep pakai tabung gini, tabung. Jadi titik ini sama titik ini sama,
titik yang bawah sini ketemu di leher, ketemu di leher, di apa namanya, ya leher sih sebenarnya sih, apa titiknya di kuping sini. Jadi ntar kalau misalnya ada lingkaran ya dia kurang lebih lingkaran di sini, bagian sebelah kanannya. Apa yang apa sih itunya, bukan pipi. Ya anggaplah pipi lah ya, pipi atasnya pipi itulah. Bagian sebelah sananya gitu. Oke, ketemu. Jadi batas mata ya lu mata sampai enggak sih, mata ke depan ya, mata ke depan. Jadi mata lu batas sampai sini doang. Lu nggak bisa nge-skew ke sini kecuali kalau lu mata yang kayak Enderman yang panjang kali ya. Mata gini. Habis itu ya udah abang itu. Nggak hide. Terus ini mulut nggak bisa lurus ke depan ya, mulut tetap kita ngikutin tarikannya dari sana karena dia madepnya ke depan sini kan. Ada mau lirik ke kanan. Kayak gini, terus leher. Kayak gini, nah. Fungsinya kayak gitu. Fungsinya dia buat ngeguat kita pun masih bisa gitu, ngeguat kita buat apa namanya, ngebentuk basic buat perspektifnya gitu, masih berfungsi. Dan kalau dari awal lu udah gua ajarin kayak gini, lu pasti bakal pusing karena ini objeknya banyak, ada lingkaran ya kan di sini kan mata kan tuh dia bola, namanya aja bola mata kan, mata asli tuh kayak gini, lingkaran kayak gini, cuma karena ada kelopaknya jadinya ya nggak kelihatan, ketutupan sama kulit gitu kan, makanya bentuknya jadi kayak model ini pasti namanya lesung gitu ya bentuk kayak gini lah ya, oval gitu lah ya. Terus ya kuping di sebelah sini ya semacam itulah fungsinya. Atau kalau lu paling mau di breakdown lebih jauh lagi, misal dari Minecraft gitu kan, terus lu pretend lagi nih, oh Minecraft ini konsepnya gini, where are you kan, kejadian biru, perspektifnya gue hilangin lagi ya, titiknya ini gue hilangin kan kita udah punya basicnya kan, biar kalian nggak pusing. Nah misal gue pengen bikin lebih detail lagi bang, ya udah dia tinggal lo giniin, kita ambil kotak matanya, terus ini dimasukin ke dalam kan, ini gini misal, ini sama, misal gue bikin dia kayak gitu kan, lagi bikin dia kaget, ini karena dia di bawah jadinya bagian sisinya ini kelihatan, dia ke atas karena ini dia melewati garis garis titiknya ya. Oh belum karena dia belum melewatin, dia nggak kelihatan gini, dia masih belum kelihatan. Terus dia misal kayak gini kan, set, ini sama ada extrude-nya, ada kayak penekanannya gitu. Nah terus misal hidung misal gue bikin miring gini ya, ada hidungnya, ya gue pakai grid-nya lagi, oke ke sini, berarti gue tariknya ke sini nih, yang sebelah sini karena dia ditarik ke belakang, gue tarik ke sini, misalnya gitu. Terus udah ini tinggal ke sini, misal gue pengen bikin ini kayak tengkorak bang, ya udah lu tarik miring ke bawah, tengkorak kan punya hidung ya, enggak anjir. Tarik gini nggak apalah gini, terus ini mulutnya dulu kan ya, miring gini. Habis itu misal dia kebuka gini ke bawah, ini ada gridnya kayak gini, dan misal mangap gitu kan, terus dia ke sini, nah kita kecilin kepalanya biar nggak terlalu gede, kita tarik ke atas, terus tengkorak misal kita bikin kayak gini nih, nah misal ininya lebih gede kan, dia lebih extrude, kepalanya lebih ke belakang. Harus ini tarikannya lurus, berarti harusnya ini juga lurus. Nggak ada, kita lebihin lagi biar kalian ngerasa nggak ngerasa aneh. Kalau garisnya lurus kan ngerasa aneh. Nah misalnya gini, ini sama ini ke sini juga. Nah ini juga pasti ketemu sama dia karena dia kan, jadi kurang lebih sekitar segini. Terus leher titik satunya juga sekitar segini kali ya sekitar segini, terus segini. Nah macam ini. ini kalau misal kalian bang gue nyamannya bikin kubus, ya udah kalian tinggal explore lebih jauh aja bagian kubusnya, kalian lebih banyakin kubus-kubusnya biar bisa ngebentuk sesuai karakter yang kalian mau. Dan ya bisa dibilang ini kayak dasarnya, tengkorak dasarnya lah, kotak-kotaknya. Jadi bagian ini ada pipinya, ini ada hidungnya, terus mulutnya gitu kan. Jadi ya kurang lebih itu tutorial untuk perspektif. Sebenarnya sesimpel itu, kalian tinggal
mau seberapa detail, mau seberapa banyak kubus yang kalian taruh. Jadi kalau misalkan masih belum bisa untuk langsung mentransferkan organic shape, apa namanya, bentuk-bentuk organik kayak manusia, tumbuhan, hewan gitu kan, ya kalian bisa dari Minecraft, it's good start gitu loh, dari kotak-kotak Minecraft. Jadi lebih detail aja. Apa ya, kayak ini misal kita pisah lah ya, oh ini ada blok satu yang atas nih ya kan, ini misal kalian kasih obsidian, terus yang bawahnya misal clock segini, terus ini misal stair gitu kan, di sini ada stair lagi di sebelah sini, ya pinter-pinternya kalian membreakdown, memisah-misah, memutilasi memutilasi objek yang mau kalian gambar. Nah, sekian untuk tutorial perspektif. Kalau misal kalian ada apa saran-saran atau apa, kalian bisa komen-komennya di bawah. Kira-kira apa aja yang mau dibahas buat next video. Nanti ketika bakal ada video-video tentang Brutal Legend, kita bakal ada react lagu, react sama animasi juga. Ntar di yang react animasi kita bakal sedikit bahas tipis tentang, oh ini bagus, oh ini bagusnya diganti ini. Jadi kita bakal ada review dan koreksi-koreksi. Jadi kayak ada kelas lah ya, kelas kita ngebahas itunya. Dan ya, see you in the next video guys. Nanti juga bakal ada live stream main beberapa game. Udah nyiapin beberapa game yang bakal mau gue coba mainin. Jadi ya, dadah. Ntar belum closing aja. Jadi thank you buat yang support ini. Gue bacain apa namanya? Gue bacain nama-nama kalian dulu ya. Oke, yang pertama ada Nopi, Eka, Melis, Naru, Riva, Zeta, Lintos, Keraat, Fidel, Mina, Abil, Mang Ea, Esteh, Marvin Dinata, Ultima, Mehmet, Raza, Ranats, Fania 16, Im, Ninjare, Ren Foxy, Fadil Oke Video, Edi Aluna, Lumin, Skyra Verti, Lindiata, Foxlock T119, Rastil 91991, Amer, Charles 158, Newin. Dah, gue cuma baca yang di 12 yang udah 1 tahun lah ya. Lagi bentar lagi juga 1 tahun anjir. Oke, good. Terus sisanya gue scroll. Jadi thank you yang udah pada support dan yang sering-sering bansos. Iya kan? Untuk dikasih ke temen-temen yang kemarin juga ada di sini. Ini udah bansos ya atau gue lupa, jangan lupa buat matiin, tapi ada apalah buat tambah-tambah. Jadi thank you yang udah pada support buat jadi membership ya kan. Karena ntar akhir tahun insya Allah gue bakal ada apa namanya, free wallpaper akhir tahun. Jadi kalian bisa dapatkan itu. Dan gue bisa teleport, sorry ya. Dan ya, dadah guys, dadah.